1 minggu telah berlalu dan Lucky akhirnya mengolah sel memori yang cukup untuk memulai transfer. Eksperimen transfer memori akhirnya bisa dimulai. Butuh waktu bagi sel-sel memori untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini akan membutuhkan sekitar setengah bulan untuk sepenuhnya mereplikasi memori. Setelah itu, mereka akan ditransfer ke otak masing-masing tetapi akan membutuhkan setengah bulan lagi untuk sel-sel memori. Untuk berintegrasi dengan sel otak manusia, Lucky menjelaskan kepada Vano setelah dia melakukan penyisipan. Vano mengangguk. Dengan kata lain, Kinan akan membutuhkan 1 bulan lagi sebelum dia sadar kembali. Itu benar, Lucky setuju. 1 bulan atau 30 hari adalah waktu yang canggung untuk menunggu, tidak terlalu lama namun juga tidak terlalu singkat. Vano menghabiskan hari-harinya bergantian antara harapan dan kecemasan. Tentu saja, ini tidak berarti hanya itu yang dia lakukan. Itu adalah pekerjaan seperti biasa baginya, mengelola Antajaya Group dan proyeksi masa depan perusahaan sambil menangkis kemajuan dari kekuatan musuh. Kesimpulannya, dia mencoba mengembangkan perusahaannya sebanyak yang dia bisa dalam periode 1 bulan ini karena dia ingin memberi Kinan bantuan terbaik dari segi aset ketika dia kembali. Gavin dan ayahnya tidak mengerti tentang situasi Kinan. Satu-satunya informasi yang dia terima adalah bahwa meskipun Kinan telah bangun, dia masih harus tinggal di rumah tua keluarga Dirgantara karena kondisi fisiknya masih cukup lemah. Gavin nyaris tidak bertukar beberapa kalimat dengan Kinan setiap kali dia berkunjung. Untuk menjaga tipu muslihat, Seula berpura-pura tidur atau sakit setiap kali dia berkunjung. Ini memberi kesan pada Gavin bahwa kakak perempuannya menjadi sangat rendah hati. Namun, dia menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa setidaknya dia telah terbangun. Dia percaya dia akan menjadi dirinya yang dulu seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Gavin benar-benar terkejut ketika dia menyadari Kinan sekali lagi tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah pulih? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Gavin menuntut dari Vano dalam salah satu kunjungannya ke kakak perempuannya. Vano merasa sulit untuk menjelaskan kompleksitas situasi kepada Gavin sehingga dia berbohong. Selain itu, demi keselamatan Gavin sendiri, pengetahuan itu dijauhkan darinya. Jangan khawatir. Para dokter baru-baru ini melakukan operasi lain padanya dan dia akan bangun dalam waktu sekitar setengah bulan. Dia akan pulih sepenuhnya, kata Vano kepada Gavin dengan percaya diri. Meskipun Gavin sedikit penasaran dengan penjelasannya, dia memilih untuk mempercayai Vano. Kakakku yang malang, aku harus merawatnya dengan baik ketika dia bangun nanti, Gavin berjanji dengan tekad. Vano menatapnya dan menambahkan dengan lembut, kakakmu menyuruhku mengawasinya. Itu lebih dari cukup. Dia ingin mengambil tanggung jawab penuh untuk merawat Kinan. Dia tidak ingin berbagi tanggung jawab itu dengan orang lain. Gavin menggerutu dengan sedih, bagaimana itu bisa cukup? Ditambah lagi, meninggalkan kakakku di tanganmu sendiri adalah alasan mengapa aku khawatir. Kenapa? Vano bertanya dengan alis terangkat. Mengapa tindakanku menjadi perhatian siapapun? Gavin mengangguk. Karena siapa yang tahu niat macam apa yang kamu simpan terhadap kakakku. Aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku lagi. Lagi pula, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh tindakanmu. Bagaimanapun, dia wanita yang luar biasa. Tidak ada pria yang cukup baik untuknya. Kata-kata Gavin dipenuhi dengan kebanggaan. Di matanya, saudara perempuannya adalah wanita paling luar biasa yang pernah hidup. Vano menjawab sambil tersenyum, kamu benar, kakakmu memang wanita yang paling luar biasa. Gavin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa dia setuju denganku? Dan hanya pantas mendapatkan pria terbaik di dunia. Itulah yang aku perjuangkan. Sehingga suatu hari aku akan cukup baik untuknya, kata Vano sebelum dia berbalik untuk pergi.
Gavin menatap punggungnya dan menggerutu pada dirinya sendiri, kalau begitu sebaiknya jangan mengecewakan kami. Jika Vano mengecewakan mereka lagi, dia bersumpah pada hidupnya, dia tidak akan membiarkan Vano mendekatinya. Tentu saja, setelah Kinam bangun, dia harus mengingatkannya untuk sangat berhati-hati dengan niat Vano. Dia tidak boleh lengah dan hanya menerimanya hanya setelah dia membuktikan bahwa dia benar-benar cukup baik. Gavin percaya kakak Mia pantas mendapatkan yang terbaik, tidak kurang dari itu. Hari demi hari berlalu, satu demi satu. Dalam sekejap mata, periode setengah bulan hampir berakhir. Dalam beberapa hari terakhir, Vano menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rawat Kinan. Pekerjaannya bahkan dilakukan di samping tempat tidurnya. Vano melakukan ini karena Kinan bisa bangun kapan saja. Dia ingin menjadi orang pertama yang menyambutnya ketika dia melakukannya. Hari ini, dia berada di kamar Kinan lagi melakukan pekerjaannya. Setelah beberapa waktu, dia menerima telepon dari kakeknya, mengatakan bahwa dia memiliki keadaan darurat untuk berdiskusi dengannya. Vano tidak punya pilihan selain pergi. "Kakek, mengapa kamu memanggilku?" Vano bertanya saat dia berjalan ke ruang kerja kakek Wira. Kakeknya memiliki ekspresi murung. Vano bisa merasakan beratnya situasi. Kakeknya menyambutnya dengan pandangan sebelum berkata, "Pamanmu yang kedua baru saja menelepon. Nando dalam masalah." Vano kecewa. Apa yang terjadi? Nando baru-baru ini menyelidiki kelompok yang mengambil untung dari penjualan amunisi ilegal. Tadi malam dia menangkap istirahat yang dia butuhkan dan berhasil menyita amunisi ilegal. Namun, mereka menemukan bahwa setengah dari amunisi telah hilang pagi ini. Sejak amunisi adalah tanggung jawab Nando, dia telah dibawa untuk penyelidikan. Vano menyipitkan matanya seketika. Ini jelas sebuah pengaturan. Keluarga Dirgantara memiliki aset yang lebih dari cukup untuk tidak melibatkan diri dalam transaksi ilegal seperti penjualan kembali amunisi militer. Kakek Wira dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh itu adalah pengaturan. Namun jika kita tidak dapat menemukan bukti untuk membersihkan nama Nando, dia akan dikirim ke pengadilan militer. Ini harus terjadi pada saat ini di mana dia akan ditunjuk sebagai komandan dari unit naga terbang. Unit naga terbang adalah unit yang baru dibentuk oleh negara ini. Berbeda dari kebanyakan unit militer, ia menggunakan banyak keunggulan teknologi canggih. Anggota unitnya tidak hanya harus terbiasa dengan strategi pertempuran berteknologi tinggi, tetapi juga mahir dalam pertempuran laut, darat, dan udara. Dengan kata lain, itu adalah unit yang sangat terlatih yang kompeten dalam segala macam peperangan. Negara ini telah memutuskan untuk berinvestasi dalam mengembangkan unit jenis ini. Karena kota T memiliki kehadiran militer seperti itu, kota itu dipilih sebagai tempat uji coba pertama. Berkat latar belakang kakek Wira dalam politik, posisi pemimpin unit yang baru ditemukan ini secara alami jatuh ke dalam keluarga Dirgantara. Setelah Nando menjadi komandan unit ini, masa depannya akan ditentukan. Hal itu, pada gilirannya, akan mengkonsolidasikan posisi keluarga Dirgantara. Insiden Nando terlalu nyaman jika itu bukan pengaturan. Seseorang tidak ingin dia mengambil alih komando unit Flying Dragon. Mungkinkah ini hasil karya seseorang dari keluarga Siregar? Vano menyarankan. Sebab, urutan berikutnya yang menduduki jabatan Pangdam setelah Nando didiskualifikasi adalah mereka. Kakek menyipitkan matanya tajam. Jika itu benar maka itu berarti mereka memiliki hubungan tersembunyi dengan kelompok ini yang mencari keuntungan melalui penjualan amunisi ilegal. Pasti ada aktivitas mencurigakan di balik ekspansi cepat keluarga Siregar selama dekade terakhir ini, jadi tidak mengejutkanku jika itu benar, pungkas Vano. Udara di ruangan itu sepertinya telah membeku ketika kakeknya berkata, "Cakar jahat mereka datang untuk keluarga Dirgantara kita.
karena kakek terlalu tua untuk melindungi keluarga ini lagi. Vano, dengarkan kakek, jika kita gagal mengatasi rintangan ini, keluarga Dirgantara kita akan menjadi sejarah. Alis Vano berkerut dalam. Jika kakeknya berkata demikian, maka memang benar bahwa keluarga Dirgantara menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.